Halo guys, ini ada pertanyaan menarik. Mengapa saya lebih baik membuat drone sendiri daripada beli jadi? Itu pertanyaannya. Kemarin banyak dosen juga, pakar juga, teknisi menanyakan itu kepada saya. Kenapa Anda tidak beli saja? Bukankah merakit sendiri seperti ini ya? Ini. Lebih mahal biayanya, waktunya, dan sebagainya. Ya, pertama secara teknis ini mungkin lebih baik saya buat sendiri karena tujuannya untuk riset. Yang kedua, kalau kita beli itu kalau rusak tidak bisa kita perbaiki. Bisa tapi sukar, dan biaya memperbaikinya sama dengan atau lebih besar daripada biaya untuk membeli. Bayangkan drone untuk pengintai atau drone monitoring itu sekitar 25 sampai 50 juta tergantung speknya. Kalau bikin drone kayak gini kurang lebih juga sama. Tetapi keuntungannya kalau drone ini rusak, kita masih bisa memperbaiki mana bagian yang tidak bisa berfungsi optimal. Seperti itu. Nah, ini lengannya hari ini saya perbaiki karena ada yang gompel. Nah, kalau kita membeli drone jadi, kalau satu bagian rusak, drone kita beli 10 juta, 15 juta, bahkan 25 juta, rusak buang gitu ya. Jadi nggak bisa diapa-apain lagi tuh, karena ada built-in. Jadi gimana kita mau mengoprek di dalamnya itu. Apalagi kalau yang rusak itu microcontrollernya atau pengendalinya. Dan bagian luarnya pun kalau rusak, lengan, apa kaki, itu juga spare partnya belum tentu ada. Yang ada beli baru gitu. Nah, kalau seperti ini kan, kalau bikin sendiri ini kakinya awalnya karbon seperti ini. Nah, karena karbonnya tipis, kalau jatuh dia retak. Nah, akhirnya saya ganti dengan ini aluminium. Lumayan kan? Jadi aluminium ringan tapi tahan banting gitu. Ini kaki ini kaki untuk landasan. Saya pakai aluminium yang semua dasarnya itu menggunakan fiber karbon. Nah, jadi begitu ya. Pertama, kalau kita bikin sendiri, itu kalau rusak kita tahu dan kita bisa memperbaiki sendiri. Dan kalau kita mau menambah, mau memodifikasi, itu sangat mudah. Seperti ini, mau kita kasih apa sensor di drone ini, kita bisa menambahkan karena kita tahu programnya, alur kerjanya kita tahu daripada drone yang sudah jadi. Nah, seperti itu. Sama dengan kita bikin atau kita merakit amplifier power ya untuk sound system. Jadi ketika saya di Jogja, saya rajin tuh bikin rakitan sound system, bahkan amplinya itu banyak yang pesen ya, tapi saya sendiri yang tidak sempat. Membeli ampli jadi lebih murah daripada membeli ampli rakitan. Kenapa? Karena ampli rakitan seperti drone tadi, kalau rusak, apa IC-nya mungkin terbakar, power supply-nya mungkin terbakar, atau kemudian lainnya mungkin terbakar, karena kita sendiri yang pasang, kita tahu, kita mudah menggantinya. Nah, kalau sudah built-in, kita mencopotnya itu pun sudah susah sekali, dan copot pun bukan jadi bagus, tapi jadi rusak. Nah, dan seperti amplifier tadi itu, power tadi itu, kita juga bisa mengatur kejernihan suaranya, kejangkauannya,
mau bassnya yang besar, middle, atau tweeter naik tinggi, itu bisa kita atur sendiri. Walaupun dengan built-in yang sudah beli jadi itu memang bisa, tapi banyak sekali ya, perlu mixer ini, mixer itu, amplifiernya lagi, power yang lebih bagus lagi. Jadi memang gitulah kira-kira ya. Jadi pertanyaan teman-teman yang masuk ke saya, mengapa Anda membuat drone sendiri daripada membeli sendiri, lebih murah, begitu ya. Nah, jadi itu jawabannya. Pertama, kalau kita bikin sendiri itu seni ya, seni. Kita bisa meraciknya, tampilannya, dan juga sistem kerjanya lebih halus, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan budget kita gitu. Itu kira-kira seni ya. Kita ada kerjaan, kita ada pergerakan tangan. Nah, seperti orang bikin canang ya, Banten, atau payasan apa, kan tangannya gerak, otak gerak, badan gerak, jadi semua sehat gitu loh. Daripada beli jadi yang memang cepat, duitnya kalau ada gitu kan, yang memang cepat, serba ada, bla bla bla, tapi kita tidak tahu ini kalau ada bagian yang robek, kalau kita bukan di bidang itu, apa yang perlu ditambalin ya gitu kan. Nah, kalau kita tahu bahan-bahan itu dan kita menjiwai seni atau teknik itu, maka ya walaupun kita tetap belajar dan belajar ya, sampai sekarang pun saya masih belajar ya, belajar banyak hal, bukan hanya drone ini ya, bersosial, bertutur kata, berkata-kata, berkomunikasi dengan diri sendiri, dengan orang lain. Saya masih belajar. Jadi saya rasa teman-teman di rumah pun pasti juga begitu. Jangan berhenti belajar untuk terus mencapai sesuatu yang lebih baik. Bisa lebih baik atau mungkin bisa lebih buruk, tergantung bagaimana kita membawa diri. Jadi live ini saya sengaja, saya di kampus ini ya, kebetulan sore tadi drone saya tidak naik. Ternyata setelah saya cek, kenapa tidak naik, rupanya ada kabel yang lepas, solderannya lepas, mungkin panas ya, sudah cuacanya di sini panas. Tidak saya cek, tapi dicek di ruangan dia jalan, tapi ketika terbang dia tidak mau gitu. Nah, ini apa sebabnya gitu. Jadi ini apa namanya ini, untuk mencengkram lengan. Nih board untuk di atas, bagian atas ini, GPS. Lalu di sini ada ini baling-baling ya, propeller. Nah, propeller ini bergantung kepada berat drone yang kita buat. Kalau 3 kilo sampai 5 kilo kita pakai 15 inci. Kalau 10 kilo kayak drone semprot, penyemprotan, itu bisa 20 inci ya, 25 inci, lebih besar ya. Bahkan ada yang dilipat. Ini nggak dilipat. Nah, terima kasih kepada yang telah menonton. Sampai jumpa.